Halo, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini kita masih dalam renungan awal tahun atau Rawon. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang telah kita baca beberapa waktu yang lalu dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau dalam sarimi atau santapan di hari Minggu kita melihat teks yang sama dari Yohanes 3 ayat 16, kita melihat atau menyoroti dari kasih Allah yang tidak terbatas. Dan sudah ada beberapa penjelasan yang saudara bisa melihat di video sebelumnya. Namun pada kali ini kita akan melihat Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 dari sisi kita atau sebagai orang percaya yang menerima kasih Allah. Apakah dalam memasuki hari-hari yang Tuhan karuniakan, khususnya memasuki tahun 2021 ini, kita masih terus dalam komitmen kita kepada Tuhan untuk mengasihi Dia lebih dari apapun, sebagaimana kasih Kristus yang telah kita alami lebih dari apapun dalam hidup kita. Karena itu melalui bagian firman Tuhan ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat bagian firman Tuhan ini dan juga tentu pada bagian-bagian lain dengan tema Kristus kekasih sejatiku. Mungkin kalimat ini sama ketika kita bicara tentang sesama kita. Tentulah seorang suami akan berkata kepada istri bahwa istrinya adalah kekasih sejati dan satu-satunya. Juga kepada seorang istri bisa berkata kepada seorang suami bahwa suaminya adalah kekasih sejati dan satu-satunya. Demikian juga orang tua kepada anak-anak, dan sebaliknya anak-anak kepada orang tua. Yang menjadi persoalan seringkali kasih kita menjadi kasih nomor 2. Kasih yang tidak utuh, kasih yang bisa memiliki cabang kepada kekasih-kekasih yang lain. Karena itu ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam sarimi pada beberapa waktu yang lalu, kita melihat bagaimana Tuhan secara total menunjukkan kasih yang tidak terbatas itu kepada kita. Maka hari ini pun kita harus berkata kepada Tuhan bahwa Kristus, hanya Kristuslah kekasih sejati kita. Beberapa pertanyaan yang seringkali muncul. Selain Kristus, adakah kekasih yang lain? Itu yang pertama. Apakah yang membedakan kasih Kristus dengan kekasih atau dengan kasih yang lain? Itu yang kedua. Kemudian, benar-benarkah kita mengenal siapakah Kristus kekasih sejati kita itu? Dan yang keempat, apakah buktinya bahwa Kristus adalah kekasih sejati kita? Kalau ditanya hari ini kepada kita, maka kita bisa memberi jawaban kepada 4 pertanyaan ini. Selain Kristus, adakah kekasih yang lain yang kita miliki?
Yang ingin saya katakan bukan berarti seorang suami tidak mengasihi istri atau istri mengasihi suami. Tetapi apa yang menjadi dasar kasih kita kepada orang lain? Bukankah kasih yang telah kita miliki, yang diberikan oleh Kristus, dan kasih yang kita berikan kepada Kristus itulah yang menjadi dasar kita mengasihi yang lain. Maka hari ini kita diberi pilihan kepada siapa atau apa yang menjadi kekasih kita lebih daripada Kristus. Kalau kita membaca, mari kita buka misalnya Lukas pasal yang ke-14, ya khususnya di ayat yang ke-26. Secara tegas Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang yang mengikuti dia, yang tentu mengikuti dia dengan banyak motivasi. Kristus menegaskan dengan kalimat demikian, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Perhatikan, ada tuntutan secara total yang diinginkan oleh kekasih kita, yaitu Kristus. Apakah kita mengasihi Kristus lebih daripada bapa, lebih daripada ibu, lebih daripada istri, lebih daripada anak laki-laki, anak perempuan, bahkan lebih daripada diri kita sendiri? Ini satu tuntutan secara total. Bahkan kalau pertanyaannya dirubah menjadi apa yang menjadi kekasih kita lebih daripada Kristus, kita mengingat pertanyaan Yesus kepada Petrus sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Kita bisa membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Kalau kita mau menguraikan dalam konteks kita hari ini, Yesus pun sedang bertanya, apakah ada kekasih yang lain lebih daripada Kristus? Mungkin pekerjaan, mungkin sekolah, mungkin hobi, mungkin harta benda. Bahkan bisa jadi pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bisa menjadi kekasih-kekasih kita yang lebih daripada yang mempunyai pelayanan itu sendiri, yaitu Kristus. Itu yang pertama yang kita perhatikan. Maka kalau kita memperhatikan mengapa Kristus menjadi kekasih sejati kita, maka kita harus mengerti kasih yang Kristus berikan kepada kita adalah kasih yang tidak terbatas. Memang secara logika maupun secara gramatikal kita akan sulit berkata apa yang dimaksud dengan kasih Kristus yang tidak terbatas. Dan saudara bisa menonton video saya sebelumnya di dalam santapan di hari Minggu. Di situ diberikan penjelasan-penjelasan apa kasih Kristus yang tidak terbatas yang membuat kita harus memilih dia sebagai kekasih sejati kita. Salah satunya ialah kasih Kristus adalah kasih yang terbatas. Kalau itu kita bandingkan dengan kasih dari kekasih yang lain, kasih manusia adalah kasih yang sangat terbatas. Kasih yang bersifat sementara. Kasih yang bisa jadi karena ada pamrih. Tetapi kasih Kristus adalah kasih yang tidak terbatas. Itu sebabnya kalau kita diminta untuk mengasihi dia menjadi kekasih sejati kita, karena betul-betul kasih Kristus adalah kasih yang tidak terbatas. Berbeda dengan kasih kekasih yang lain yang sangat terbatas. Yang kedua, kasih Kristus adalah kasih yang tanpa syarat. Dibandingkan dengan kasih kekasih yang lain. Kasih kekasih yang lain adalah kasih yang bisa jadi kita terima karena ada sebab, karena ada pamrih, karena ada tujuan-tujuan tertentu. Tetapi ketika kita mengalami kasih Kristus, dan sekali lagi saya mengutip apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan seterusnya. Kristus mengasihi aku dan semua saudara justru ketika kita berdosa. Justru ketika kita masih menjadi seteru.
justru ketika kita masih dalam kelemahan. Tetapi, bukankah seringkali sebagai manusia, bahkan sebagai hamba Tuhan sekalipun, atau sebagai seorang suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, bukankah seringkali kita mengaplikasikan kasih kita menjadi kasih yang bersyarat? Kita seringkali mengasihi karena ada alasan-alasan tertentu. Sebagaimana yang saya jelaskan dalam episode sebelumnya, Kristus mengasihi saudara dan saya meskipun. Ini yang kita lihat. Kemudian, alasan yang berikut mengapa kita harus menjadikan Kristus menjadi kekasih kita yang sejati. Karena kasih Kristus adalah kasih yang kekal. Kita bisa bandingkan. Sebagai orang tua, kita begitu terbatas mengasihi anak-anak. Sebagai suami, kita bisa begitu terbatas mengasihi istri. Sebaliknya, sebagai hamba Tuhan pun kita bisa mengasihi jemaat kita begitu terbatas dan bersifat temporal. Tetapi kasih Kristus adalah kasih yang kekal. Pertanyaan yang ketiga, sudahkah kita mengenal Kristus yang menjadi kekasih kita? Seringkali kita mengenal Kristus begitu terbatas. Seringkali pengenalan kita didorong atau dikondisikan oleh situasi yang membuat kita mengasihi. Tapi kalau kita memperhatikan, mari kita buka Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dan 29. Di sana sangat jelas, ya, memang dalam uraian ini tentulah begitu terbatas, tapi paling tidak kita bisa melihat. Matius 11 ayat 28 di sana dijelaskan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Perhatikan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kekasih yang sejati itu, Kristus kekasih yang sejati itu adalah kekasih yang lemah lembut dan rendah hati. Saya pikir setiap orang pasti setuju. Ini menjadi kriteria seseorang untuk mencari teman, untuk mencari kekasih, untuk mencari pacar, untuk mencari seorang suami dan sebagainya. Ya, kita menginginkan seseorang yang begitu lemah lembut dan rendah hati. Tapi saudara perhatikan, itu hanya dimungkinkan ketika seseorang telah menerima Kristus dalam hidupnya. Kekasih yang lemah lembut dan rendah hati. Ini menjadi kriteria yang sungguh kita inginkan. Ya, ini kita bisa perhatikan. Kemudian, siapakah Kristus kekasih sejati kita? Dikatakan dia adalah kekasih yang setia. Wow, ini luar biasa saudara. Ya tahu? Setiap suami, setiap istri pasti masih mengingat ucapan atau janji setia dari pasangannya masing-masing. Kalau kita memperhatikan kesetiaan itu menjadi fundamen, menjadi dasar terbangunnya setiap relasi. Kesetiaan itu menjadi dasar terbangunnya satu hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan sesama. Bisa kita bayangkan kalau seorang suami atau istri atau anak-anak kita kemudian menyeleweng dan tidak setia, apa yang terjadi? Kita bisa jadi menjadi orang yang kaya raya, kita bisa menjadi orang yang memiliki intelektual, kita bisa menjadi memiliki segala sesuatu kemampuan. Tetapi ketika kita tidak memiliki kesetiaan, apa yang terjadi? Ya, satu kali seorang pahlawan atau tentara yang sangat terkenal, ya, Bonaparte, ya, diwawancara. Kemudian dia katakan, apa kriterianya untuk memilih Napoleon Bonaparte ketika diwawancara? Apa kriterianya ketika dia memilih tentara-tentara yang akhirnya bisa menguasai ada begitu banyak wilayah pada waktu itu? Dia katakan, saya tidak membutuhkan yang
pintar. Saya tidak membutuhkan yang tangkas, tetapi yang saya butuhkan adalah yang setia. Tahukah saudara, siapa yang setia itu? Yang setia, kekasih kita yang sejati, yaitu Kristus. Dia setia, dia menunjukkan kesetiaannya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi kita yang tidak setia, supaya kita mendapat pengampunan. Kemudian, jangan salah, ternyata siapakah kekasih kita yang sejati itu? Kekasih kita yang sejati itu adalah juga kekasih yang cemburu. Seringkali kita berat sebelah, kita hanya menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah yang lemah lembut, betul. Allah yang setia, betul. Tapi jangan lupa, dia juga adalah kekasih yang cemburu. Kekasih yang menuntut totalitas. Dia tidak menginginkan kasih kita hanya sebatas 99,99%. Tapi dia menginginkan kasih kita yang 100% utuh. Kekasih yang cemburu. Bisa kita bayangkan kalau ada suami atau istri yang tidak cemburu kepada pasangannya, apa yang terjadi? Bukankah terjadi penyelewengan demi penyelewengan? Maka kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama sangat jelas sekali. Ya. Perzinahan secara rohani digambarkan seperti perzinahan secara jasmani. Dan Tuhan tidak menghendaki ada satu ilah apapun, siapapun yang kita sembah selain Yesus Kristus sendiri. Ini sangat jelas. Ada totalitas yang harus kita berikan kepadanya. Coba kita buka Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, Matius 22 ayat yang ke-37 sangat jelas. Dan bagian firman Tuhan ini diambil dari Shema Israel. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita. Tetapi setelah pengakuan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, maka ayat selanjutnya jelas dikatakan sebagaimana dikutip oleh penulis Injil Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini yang bisa kita perhatikan. Maka siapa kekasih kita yang sejati itu? Adalah Tuhan yang harus kita kasihi dengan segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap pikiran, dan seterusnya. Ini yang bisa kita lihat. Ketika kita telah melihat ini, maka sekarang bagian yang terakhir dari firman Tuhan yang singkat ini, apa bukti kita mengasihi Kristus? Sebagaimana yang saya katakan tadi, di dalam Matius pasal 22 ayat 37, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Artinya kita harus menunjukkan, ya. Jadi saudara, kalau kita analogikan, ya, kasih seseorang kepada yang dikasihi harus memiliki bukti. Cinta itu adalah sesuatu yang harus ditunjukkan. Kita mungkin mengingat apa wujud cinta kita kepada orang yang kita kasihi. Mungkin itu melalui, ya, setangkai bunga, mungkin itu, ya, coklat, mungkin itu berlian, mungkin itu pemberian-pemberian. Karena apa? Karena cinta menuntut kita memberikan bukti bahwa kita mencintai. Sama halnya ketika kita katakan bahwa kita mengasihi Kristus, kita harus membuktikan. Izinkan saya untuk memberikan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita katakan kita mengasihi Kristus, kekasih sejati kita, maka kita harus memikirkan Dia. Ya, coba kita bayangkan. Ketika seseorang berkata kepada orang yang dikasihinya, aku mencintai engkau, tetapi sementara dia memikirkan wanita atau laki-laki yang lain. Bukankah ini penyelewengan? Bukankah ini perzinahan? Ketika kita katakan kita mengasihi Kristus, mari kita memikirkan Dia.
Kemudian yang kedua, ketika kita mengasihi Kristus, mari kita memuji Dia. Ya, saya pikir cinta itu akan terbangun dengan kata-kata pujian. Lagi-lagi saya mau mengingatkan, setiap pasangan yang sudah melalui berbagai perjalanan cinta mereka. Dan salah satu unsur penting dalam hubungan itu adalah ketika satu sama lain memuji pasangannya masing-masing. Kalau kita katakan Kristus adalah kekasih sejati kita, mari kita terus belajar memuji Dia. Kemudian yang berikut, semua uraian ini tentu saya simpulkan dari bagian-bagian dari firman Tuhan. Ketika kita katakan kita mengasihi Kristus, bukankah kita harus berdandan bagi Dia? Sebagaimana seorang suami, seorang istri, seorang yang mengasihi orang yang lain. Ya, kita harus menunjukkan hidup kita, menunjukkan penampilan kita, berdandan bagi Dia. Yang berikut, kita mempercayai orang yang kita kasihi. Yang berikutnya, ketika kita katakan kita mengasihi Kristus, marilah kita setia melayani Dia. Saudara, masih dalam konteks memasuki tahun yang baru ini, renungan awal tahun ini mengajak kita untuk kembali melihat resolusi-resolusi, komitmen yang kita buat memasuki tahun ini. Pertanyaannya, adakah kita menemukan siapa dan apa kekasih sejati kita? Biarlah kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati semua saudara, Bapak Ibu, kekasih dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam.